Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar ternak semua, kita jumpa lagi ya. Salam sejahtera, sehat selalu, dan jangan lupa ya untuk support terus channel belajar ternak ini dengan cara like dan subscribe-nya, dan juga bunyikan tanda loncengnya ya. Oke bosku ya, hari ini saya lagi ada di kandangnya Mas Rizky ya, dan kita akan sedikit bercerita tentang kisah Mas Rizky untuk mulai beternak entok ya. Kita sapa dulu untuk Mas Rizky-nya. Halo Mas Rizky. Halo, Apa kabar? alhamdulillah baik, Sehat ya Mas Rizky ya? sehat, Ternaknya juga sehat ya? sehat. Oke Mas Rizky ya, ini saya datang kemari memang sengaja untuk melihat ternaknya dan juga ingin mendengarkan sedikit ceritanya dari Mas Rizky ini. Karena katanya saya dengar-dengar itu Mas Rizky dulunya sebelum mulai beternak entok itu adalah pengusaha arang briket ya, pengusaha arang briket ya. Dan kenapa sekarang mulai beternak entok? Itu untuk arang briketnya sudah tidak produksi atau gimana itu? Ya, bukannya tidak produksi, tapi ekspor sama pabriknya lagi macet. Jadi saya berhenti untuk mengelola arang batok itu. Oh, karena berarti ada kendala masalah ekspornya ya? Iya, Dan juga pabriknya juga tutup. jadi ikut bermasalah dan juga mungkin berhenti produksi dulu untuk sementara ini. Dan sebelumnya itu pas lagi masih produksi ya atau masih lancar-lancarnya itu penghasilan di arang batok itu atau arang briket itu berapa itu per bulannya? Ya, tergantung. Saya itu membuat arang batoknya, kalau banyak ya bisa mencapai 10 juta lah. Bisa mencapai 10 juta. Ya, Itu paling sebulan. minim ya, paling minimal ya. Ya. Untuk maksimal berapa itu? Ya tergantung dari itu ngelolanya arang. Kalau banyak ya dapat banyak, kalau sedikit ya dapat sedikit. Soalnya harga batok kan gak mesti, bisa naik bisa turun. Jadi untungnya itu tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan ya. Tapi Ya. Dulu omset itu minimal sebulan 10 juta pasti ya. Ya, Cuma berarti maksimalnya mungkin bisa berapa? 15 juta? ya kalau bilang begitu ya bisa. Bisa ya. Ya. Oke, jadi Mas Rizky ini dulunya pengusaha arang ya, arang batok omsetnya itu per bulan minimal 10 juta ya. Dan itu ya sekarang memang ada kendala untuk ekspornya. Jadi sekarang ini berhenti. Dan kenapa setelah berhenti itu sekarang milih memulai beternak entok? Itu alasannya apa itu? Alasannya itu ada dua, Mas. Yang pertama itu berdasarkan dari hobi. Yang kedua, beternak entok itu kelihatannya prospeknya lebih bagus untuk jangka panjangnya. Dan kayaknya beternak mentok itu lebih menguntungkan kelihatannya sih. Lebih menguntungkan ya? Ya, Ini maksudnya gini, ternak entok itu memang dasari hobi ya. dasar Terus hobi. yang kedua, untuk prospek jangka panjangnya itu memang bagus ya. Jadi maksudnya itu bisa bertahan jangka panjang gitu, nggak macet-macet gitu loh maksudnya. Kan kalau beternak kan misal kita buat konsumsi itu kan pasti seterusnya bisa terus ya. Iya. Pasti bisa terus untuk beternak itu. Jadi prospek jangka panjang itu bagus gitu loh ya. Iya. Oh, dan ini awal mulai beternak entok ini mengambil materi jumbo ini kelihatannya ya. Jumbo, Mas. Jumbo asli ya. Iya. Jumbo asli ya. Jumbo asli dari Blitar ini. Dan kenapa memilih untuk jumbo gitu loh, untuk jenis jumbo gitu. Ya, ternak entok jumbo itu kelebihannya itu, Mas, kayaknya bobotnya lebih tinggi daripada mentok lokal, dan kayaknya lebih menguntungkan juga dari mentok lokal. Jadi misal kita nggak bisa jual harga jenis jumbo juga, Bisa jual daging gitu ya. Jual Iya. daging maksudnya intinya tentu lebih menguntungkan daripada lokal ya. Iya. Karena pertumbuhan jumbo kan lebih cepat, lebih cepat, lebih bagus. lebih bagus juga ya. Intinya bobotnya juga lebih tinggi daripada lokal. Tentu untuk kualitas harganya kan lebih tinggi juga Lebih tinggi. ya. Dan ini mulai dengan berapa indukan ini Mas? Kemarin Mas ambil berapa indukan ini awalnya? Mengambil babon 5, jantan 1.
babon 5 jantan 1, berarti 1 paket ya. Iya. Oke, Mas Rizky ini jadi untuk mulai beternak ini mengambil 1 paket entok jumbo 1 jantan, 5 betina. Untuk awal dan ini sudah pada mengeram ini Mas ya. Iya. Entok-entoknya ini. Babon 5 mengeram semua. Dan untuk kedepannya ini mau sistem pembibitan atau pembesaran ini? Belum tahu sih. Kayaknya mau coba-coba dulu. Oh, lihat kondisi dulu Iya. ya. Lihat Mau kondisi coba. dulu ya. Jadi ini masih pemula memang ya. Memang sebelumnya Mas Rizky ini adalah pengusaha areng, dan karena pengusaha arengnya ada masalah akhirnya berhenti, dan sekarang Mas Rizky ini mulai beternak entok ya. Mantap. Karena dasari hobi juga ya. Iya. Ada dari hobi, sekarang udah beternak entok. Dan ini masih pengembangan ya, kandangnya jadi masih sederhana seperti ini, maksudnya belum diluaskan lagi, dikembangkan lagi proses juga ya untuk bikin proses kandang. Jadi hasil tabungan dari hasil tabungan dari dulu dari bisnis areng, pembuatan areng itu sekarang dibuat modal untuk mulai beternak entok. Jadi ini kemarin juga saya sarankan, walaupun punya uang banyak, tapi kalau mulai beternak entok itu jangan ambisi ya. Jangan langsung ambil banyak, maksudnya mulailah dengan skala kecil dulu, nanti dikembangkan. Karena kalau nggak gitu, nanti kalau misalnya kena mata biru lah, itu biasanya yang masalah. Dulu pernah Mas. Oh, sudah pernah? Udah pernah, entok lokal malah. Oh, Ambil babon 12, jantan 2. Posisi babonnya sudah mau ngeram semua. Habis kena mata biru itu. Mata biru ya. Iya. Tapi kalau cuma 12 kan nggak seberapa ya, jadi kan nggak terlalu keberatan gitu loh, maksudnya kan nggak bikin ngapok ini. Iya. Takutnya dari pemula itu mentang-mentang punya duit banyak, terus ambil untuk memulai beternak entok itu ambil indukan banyak, misalkan 50 lebih atau bahkan sampai 100 gitu kan. Itu nanti kalau kena mata biru, nah itu yang bikin kita pusing untuk untuk semangat beternak lagi. Biasanya langsung down dan gulung tikar, nggak berani memulai lagi ya. Nah makanya saya sarankan tetap untuk memulai itu jangan ambisi, meskipun punya tabungan banyak ya, kembangkan dari hal kecil dulu ya. Ini masih sedikit ya, karena populasinya masih sedikit karena masih awalan, dan kandangnya juga masih proses pembuatan lagi ya. Jadi tetap semangat buat Mas Rizky ya, tetap kembangkan terus untuk peternakannya. Nanti kalau misalkan peternakannya sudah besar juga bisa menjadi menjadi penghasilan yang lumayan, yang intinya bisa juga menjadi penghasilan utama ya. Dan untuk saat ini selain beternak entok, aktivitasnya Mas Rizky itu ngapain ini? Ya kalau ada itu Mas kalau ada muatan ya saya nyopir, kalau nggak ada muatan ya saya di rumah. Oh berarti Mas Rizky ini sopir ya, driver ya? Iya. Oh iya. Ya ini bagus ini, karena di samping kegiatan nyopir kan nggak setiap hari ada juga, maka banyak waktu luangnya ya. Nah jadi ini buat sahabat ya, kalau masih banyak waktu luang itu bisa dimanfaatkan untuk beternak kalau ada lahan juga ya. Karena kalau kita merawat beternak itu kan nggak sepenuhnya ada dalam peternakan, maksudnya kita ngasih makan dan minum paling kan 30 menit sampai 1 jam sudah beres ya. Jadi nggak harus 12 jam ada di peternakan terus, enggak. Jadi kalau ada waktu luang itu bisa dimanfaatkan untuk beternak, untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Jadi seperti itu. Oke bosku ya, semoga video ini menginspirasi ya. Ini Mas Rizky aja yang penghasilannya pernah menghasilkan 10 juta per bulan ya minimal, sekarang mulai beternak entok ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kalau kita masih punya waktu nganggur, kita manfaatkan semanfaat mungkin ya. Kalau nggak hobi ternak ya bisa dengan hal lain. Intinya manfaatkan waktu luang kita ya, daripada nganggur nggak jelas ya, kita manfaatkan untuk beraktivitas yang menghasilkan.
Dan ini Mas Rizky memilih peternak entok karena memang hobi ya. Dan semoga sukses ya Mas Rizky untuk peternaknya bisa berkembang dengan baik. Salam sejahtera ya buat kita semua. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.